Saya akan menjelaskan mengenai luas permukaan gabungan antara kerucut dengan tabung ya. Nah, di sini karena dia gabungan, jadi kita nggak bisa langsung tambahin luas tabung ditambah luas kerucut. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi, luas permukaan gabungan itu yang dilihat adalah sisi-sisinya yang yang ada di luar ya, atau yang bisa terlihat ya. Nah, di sini ada 3 bagian sisi. Luas 3 bagian sisi ya yang akan kita jumlahkan. Yang pertama adalah bagian bawah, dasarnya ini adalah berbentuk lingkaran ya. Kemudian bagian tengah tabung ya atau selimutnya, dan yang terakhir adalah bagian atas atau selimut kerucut gitu ya. Jadi bagian dalamnya atau bagian ini nih, lingkaran yang yang lingkaran atas tabung sama bawah kerucut, nah ini nggak dihitung gitu ya. Jadi hanya ada 3 sisi saja yang dihitung. Jadi bagian bawah, kemudian selimut tabung sama selimut kerucut. Oke. Nah, ini nanti hasilnya kita tambahkan gitu ya. Oke. Kita lihat pembahasannya. Untuk mencari luas selimut kerucut itu otomatis kita harus menggunakan ada S ya. S itu atau garis pelukis gitu ya. Nah, langkah pertama kita harus cari dulu garis pelukisnya ya. Oke, kita lihat garis pelukisnya di sini. Mencari garis pelukis atau S adalah 7/2 ditambah 24/2 ya. Dari mana itu 7? Oke. Jadi kalau kita lihat di sini kan diameternya 14 cm nih ya. Berarti kalau misalkan kita tarik dari sini ke sini, jari-jarinya adalah 7 cm ya. Jari-jarinya kan 7 cm ya. Kemudian kita cari tarik ininya, tarik sini. Nah, untuk mencari S itu nanti pasti Pitagoras ya, Pitagoras antara jari-jari dengan tinggi kerucut gitu ya. Nah, kemudian perhatikan di sini, jarak dari sini ke sini, jarak dari atas ke bawah kan 39 cm ya. Nah, ininya 15 cm, dari sini ke sini itu 15 cm. Berarti dari tinggi kerucutnya berapa tinggi kerucutnya? Nah, berarti untuk mencari tinggi kerucut itu adalah hasil pengurangan dari 39 dengan 15 ya. Nah, gitu ya, kita kurangin, kita dapat tinggi kerucut gitu ya. 39 dikurang 15 itu adalah 24 ya. Nah, berarti tinggi kerucut adalah 24 cm. Untuk mencari garis pelukisnya, garis pelukis itu yang mana sih? Nah, ini ya, bagian yang ininya ya. Yang miring ini garis pelukisnya. Ini S. Nah, karena berhubung dia segitiga siku-siku, nah berarti kita pakai Pitagoras dari 7 sama 24 gitu ya. Oke. Selesai. Kemudian 7/2 adalah 49 dan 24/2 adalah 576. Kemudian kita tambahkan 49 ditambah 576 adalah 625. Akar dari 625 adalah 25 cm. Oke, jadi nilai S atau garis pelukisnya itu adalah 25 cm. Oke, sekarang kita nyari ke luas permukaan bangun. Seperti yang saya bilang tadi, luas permukaan bangun gabungan itu ada 3 sisi ya yang akan kita jumlahkan, yaitu bagian bawah. Bagian bawahnya itu adalah luas lingkaran. Luas lingkarannya adalah pi r kuadrat. Kemudian bagian tengahnya ini ya, selimut tabung. Selimut tabung itu rumusnya adalah 2 kali pi kali r kali t ya. Jadi 2 pi r t ya. Oke, kemudian bagian atasnya ini adalah selimut kerucut, di mana selimut kerucut adalah rumusnya pi r s. Kita masukin angkanya. Pi-nya karena berhubung diameternya ini adalah 14 cm, kan diameternya 14 cm, ini kan kelipatan 7 nih. Nah, karena dia kelipatan 7, berarti yang diambil pi-nya adalah 22/7, begitu ya. Jadi pi-nya kita ganti angkanya 22/7, kemudian R-nya atau jari-jarinya tadi 7 cm ya. Diameter 14, berarti jari-jari setengahnya dari 14 adalah 7, berarti dikuadratin ya, berarti 22/7 kali 7 kali 7. Kemudian ditambah 2 kali pi-nya dimasukin 22/7 dikali R, R-nya dimasukin tadi 7 ya. Tinggi di sini tinggi tabung ya. Nah, karena ini kan yang bagian tengah ini kan selimut tabung nih, selimut tabung ya. Nah, ini bagian tengahnya selimut tabung. Berarti tingginya kita masukin 15 cm tinggi tabung ya. Yang bagian terakhir, PRS adalah bagian dari selimut kerucut gitu ya. Selimut kerucut berarti yang diambil PRS. P-nya masukin 22/7, R-nya dimasukin 7 ya. 7, kemudian S. S-nya tadi kita udah cari, S-nya garis pelukisnya, nilainya adalah 25 cm. Kita masukin angkanya. Oke, kita hitung.
Ini bisa kita hitung ya. Kemudian ini 7 sama 7 ini bisa kita coret ya. 7 dibagi 7 kan 1 ya. Habis. Kemudian 7 dibagi 7 juga bisa dicoret lagi. Ini 7 bagi 7, ini bisa dicoret. Nah, kemudian setelah diproses, hasilnya adalah 22 dikali 7, 154. Kemudian 2 dikali 22, 44. 44 dikali 15 adalah 660. Dan terakhir, selimut kerucutnya 22 dikali 25 adalah 550. Setelah dijumlahkan, hasilnya adalah 1364 cm persegi ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, jadi selesai pembahasannya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.